billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini memang bagian bawahnya itu basah, jadinya harus Keperas ada sarung. untungnya ini pakai apa ini? Pakai podium jadi nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Nikmat ya, Bu ya. Alhamdulillah. Nikmat ketika ibu-ibu berada di tempat yang aman. Betul? Betul. Tadi itu kalau sampean mungkin juga pernah mengalami betapa bahasa Indonesianya kocar kacir ya. berhamburan mencari perlindungan. Itu baru kena Hujan. segitulah ya. Kan bentar mandi pokoknya di sekitar itu, di pasar itu pas mungkin jam padat juga ya, hampir pada mau buka. Nah, bapak ini kan kecil, jadi lari ke sana kemari gitu kan, nyempil ke pinggir-pinggir itu, akhirnya ketemu dua orang suami istri yang tinggi gede. Ya, dua orang tinggi gede itu jadi bapak di tengah-tengah saja kan? Tapi paham si Cinanya itu bahwa ini orang ini minta perlindungan. Di dunia alhamdulillah masih bisa punya kesempatan memperoleh perlindungan. Tapi ketika situasi yang lebih dahsyat, lebih mengerikan dari yang tadi, Bu. By the way, ngomong-ngomong. By the way, ngomong-ngomong. Ngiming, ngomong, ngamang. Bahasa Cinanya apa? Kong ye ya. Kong ye. By the way, ngomong-ngomong, sampai pernah nggak mengalami situasi seperti itu, mencari perlindungan orang lain? Pernah. Entah itu karena kehujanan, ada tiba-tiba hujan bandang, atau banjir bandang, atau kebakaran tiba-tiba. Pernah mengalami tidak? Pernah. Ya. Sudah punya gambaran kalau begitu ya. Ya, Pak. Dari Bapak baru mengalami seperti itu. Tetapi ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika di hari kiamat semua orang tidak pandang bulu, ketika di dunianya dihormati, ketika di dunianya dikawal oleh polisi, dikawal oleh jenderal. Kalau itu yang nyawal jenderal sopo? Itu malaikat. Jenderal dikawal jenderal. Jenderal mengawal presiden. Tuh. Ketika presiden dikawal oleh jenderal, ketika jenderal dikawal oleh ajudan, ketika sampean dikawal oleh suami. Masya Allah. Mungkin kalau suami ternyata malaikat Israel. Oke, batin. Iya. Betul. Sampai juga kita semua ini sebetulnya tidak perlu rendah hati. Tidak perlu merasa rendah diri, bukan rendah hati.
Kalau ada orang berpangkat punya ajudan, kesana kemari dikawal, mau masuk pintu dibukakan pintunya. Sapian membukakan pintu atau dibukakan pintu? Membukakan pintu. Tapi nanti di suatu masa, ya Bu, di suatu masa semua orang lari tunggang, terbirit, kocar kacir, kotang panting, terbirit, birit, terbarat. Jangan mentang-mentang ada terbirit-birit. Nanti kalau diganti 30 jadinya apa? Dan kalau A terbarat, diganti I. Kalau U, ya Allah. Suatu masa nanti akan ada situasi yang lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menakutkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi. Ada suatu hari nanti setiap orang pergi meninggalkan temannya, teman setianya, teman sekamarnya. Punya teman sekamar enggak? Barangkali nanti waktu di pesantren. Terus saya nggak mondok ya? Bos pada mertua, Pak. Teman sekamar. Kalau bapak kan mondok, jadi punya teman sekamar. Dia Muhaimin itu, Pak Muhaimin itu teman sekamar itu. Enggak, harus sebentar. Terlalu miskin kalau sebentar. Sekamar itu dulu dengan Pak Muhaimin, ya. Sedia sekata. Masya Allah. Sedia sekata. Masya Allah. Sampai kamarnya terbakar oleh bapak juga itu. Kamar kosannya dia itu. Bapak masak air, merebus air ya kan? Dianya pergi ke Saudi, bapak belum berangkat, merebus air, tinggal nyuci. Begitu selesai dari nyuci, kamarnya sudah kosong. Bukan hanya kosong, di bawah itu sudah ramai dengan belakir. Tahu belakir? Pemadam kebakaran. Heboh. Oh, viral kalau sekarang. Viral. Ya, kalau sekarang seperti zaman sekarang pasti viral. Besar orang habis. Wah, itu pokoknya mungkin yang tidak pernah terlupakan sama beliau ini ya itu. Buku-bukunya itu buku kuliah itu hangus semua. Hangus semua, tapi hebatnya Pak Muhaimin apa? Dibawa pulang. Yang sudah hapus hingga sisa-sisanya itu dibawa sampai ke Malaysia itu disimpan. Ternyata mau disimpan di museum. Ya kalau ada museum dan mau ngangkut barang-barang rusakan. Yauma apa tadi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Teman ditinggalkan, ibu meninggalkan anak, anak meninggalkan ibu, ayah meninggalkan itu, semuanya lari terkocar kacir ingin mencari perlindungan. Dan ternyata di hari itu, hari kiamat, hari itu, hari kiamat. Ada bisa kan? Tak kasih $100. Hari itu, hari kiamat. Ya. Artisnya ke kamar mandi. Hari itu hari kiamat. Ya Bu. Sab'atun itu artinya apa? 7. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang memperoleh perlindungan di hari ketika tidak ada perlindungan pada saat semua manusia terkocar kacir, yaitu pada hari kiamat. Satu di antaranya insya Allah termasuk kalian. Siapa itu? Kalau di dalam hadisnya syabun mutara'ri'un wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda
Tahu pemuda Bu? Tahu pemuda? Sampean pemuda apa? Pemudi. Ya, saya pemudi. Pemuda itu usianya berapa Bu? Pemuda, usia muda itu berapa? 17 sampai 20-an ya, atas sedikit ya, sampai ke 30. 30. Itu masuknya kategori pemuda. Kalau sudah 40 tidak lagi pemuda, alias sudah tua. 60 ke atas namanya Tuwir. 60 ke atas namanya Lansia. Lanjut usia. Tenang, walaupun sudah lanjut usia, Bapak sudah lanjut usia, tapi alhamdulillah masih bisa jalan ke masjid. Kok siapa yang sampai walaupun masih muda belia suruh jalan kongkong gak akan bisa. Yes, betul. Betul. Iya toh? Yes. Siapa yang bisa jalan kongkong? Siapa yang berani jalan kongkong dari Blitar ke sini tak kasih uang? Dari bandara. Para pemuda umumnya di usia muda adalah usia untuk menikmati indahnya dan kesenangan dunia. Betul? Betul. Sampai sudah muda apa sudah tua? Setengah Pak. Sudah muda. Berarti sudah tahu nikmatnya dunia ketika masih muda. Kata seorang ulama dari Rembang, ini beliau termasuk yang Bapak kagum, karena pendapat-pendapatnya itu sangat baik. Siapakah beliau? Udah almarhum. Dari Rembang, ada dari Rembang sini. Sampai mana Rembangnya? Rembangnya mana? Hah? Sedan. Sedan. Bang Sri tahu Bang Sri? Enggak tahu. Oke, saja. Di Rembang itu ada seorang ulama besar yang sudah almarhum, meninggalnya ketika di Mekah. Mbah Maimun Zubair. Dipanggilnya Mbah Mun ya, Mbah Maimun Zubair. Beliau berkata, usia kesuksesan seseorang adalah antara 32 sampai dengan 40. Di dalam Al-Quran dikatakan falamma balagha ma'ahu arba'ina sanatan. Dalam Quran itu dijelaskan tentang kesuksesan Nabi Ibrahim. Puncaknya kesuksesan para nabi pun pada usia 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40. Nabi Ibrahim juga demikian, diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Maka atas dasar itu pula lah mungkin Mbah Maimun berkesimpulan masa sukses, masa karir, puncak-puncaknya karir seseorang ialah antara usia 32 sampai dengan 42 tahun. Bahkan termasuk dengan terkait dengan kekayaan hartanya. Artinya kalau sampai usia 40 sampean belum kaya, Kayak anak Pak. Sudah 40 semua atau di bawah 40 semua ya? 40, di atas 40. Iya Pak. 47 Pak. 47 tenang. Oh, 50 sampai 50. Masya Allah, tenang, alhamdulillah masih murid. Itu syukur. Bukan ini ya Allah, aku sudah 50, aku ini Joko sudah usia 50. Gimana piye toh ya Allah? Alhamdulillah sudah usia 50 tahun masih bisa hidup. Syukur. Ibu, Alhamdulillah. ada yang 40 sudah Meninggal. ada yang 30 meninggal dunia. Ya, alhamdulillah Bapak sudah 62 lebih. Sampai mana? Sampai kocar kacir. Sampai kocar kacir. Puncak. Itu yang ingatnya kocar kacir. Untung nggak buka ributnya itu. Puncak kesuksesan antara 32 sampai 40. Kalau usia 40, mohon maaf, kita belum kaya,
maka jangan memikirkan dunia. Jangan terus-terusan mengejar dunia. Kenapa? Karena dunia itu bagai bayangan. Sampean ini sayangnya tidak bisa praktek nih karena hujan. Kalau tak ada hujan, ada sinar matahari, bisa dipraktekkan, dibuktikan bagaimana ilustrasi dunia, kata para ahli seperti bayangan. Bapak yakin sampean pernah di kampungnya dulu ya, jalan antara pukul 11, 12, 13, 14 gitu, jalan ketika musim panas. Kalau di kita itu kan hanya musimnya dua atau Bu? Musim panas dan musim hujan. Di sini berapa musim? Empat. Musim panas sampai jalan. Bahkan dulu di zaman Bapak itu untuk mengetahui waktu duhur itu karena belum ada jam. Untuk mengetahui waktu sholat itu dengan menggunakan apa? Sinar matahari. Oh, sekarang ini menggunakan jam. Tadi untuk mengetahui cuaca aja, katanya, kenapa Bapak nggak? Apa itu tadi? Install aplikasi gitu. Itu Bapak nggak tahu bahwa di sini ada aplikasi yang bisa mendeteksi cuaca. Sehingga Bapak ya tenang saja keluar dengan pendeknya. Ya Allah, keluar dari rumah tuh Bismillahirrahmanirrahim. Pakai jas, toh. Walaupun jasnya minjem dari Pak Muhaimin. Rapi, gitu kan, begitu turun ke bawah dasi gelap. Wah, udah mendung berat ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan bulan Rajab itu, bulan Rajab ada hadis, karih bagaikan angin, Sya'ban kal ghaib. Bulan Sya'ban itu bagaikan ghaib itu awan. Nah, itu kan kalau angin kemudian meniup awan, kemudian awan menjadi satu, semakin menguat menjadi tebal. Nah, angin awan itu menjadi tebal, yang tadinya berceceran disatukan oleh angin tebal yang tadinya putih sehingga berwarna kehitaman gelap. Itu ada hadis. Kemudian di bulan Ramadan musim hujan. Nah, ibaratnya tadi Rajab itu angin untuk menebarkan, meniup awan, kemudian awan yang menggumpal di bulan Sya'ban, kemudian turunlah hujan di bulan Ramadan. Maksudnya bukan hujan seperti yang kita alami tadi, bukan, tetapi turun banyaknya pahala. Ya, gitu maksudnya. Jadi mulai dari bulan Rajab itu kita sudah siap-siap untuk menimpa, menadah curah air hujan. Disiapkan dari bulan apa Bu tadi? Rajab. Gitu nggih, Bu. Usia 40 tahun, kalau maaf belum kaya, jangan apa? Memikirkan terus dunia, karena dunia bagaikan bayang-bayang. Bayang-bayang ketika kita mau sholat zuhur, mengukur jalan, kita jalan, ketika ada sinar matahari, maka bayangan tubuh kita itu memantul dan kelihatan. Bayangan itu tubuh kita yang dipantulkan oleh cahaya matahari, kalau kita kejar-kejar, jangankan dikejar, dipegang saja itu tidak bisa. Iya Bu? Iya Bu, paham? Nanti suatu kali kalau ada sinar matahari, sampean berdiri saja di Victoria atau di mana gitu. Victoria. Itu bisa dibawa mic-nya. Oh iya. Terima kasih atas ingatannya. Itu ada bayangannya Bapak. Kaki itu ingatkan dalam kebenaran. Yang benar itu memang harus bawa. Begitu. Bapak tadi lupa. Jadi tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Jangan sampai ketika diingatkan oleh siapapun perihal kebaikan, jangan pernah roll sampean itu sih. Oh, sotoy. Sotoy. Sampean ini apa? Ini tahu siapa? Ngaduh. Jangan begitu. Alhamdulillah. Ibu, itu namanya apa? Kebaikan gratis, konsultasi gratis.
gratis. Kalau konsultasi ke orang ahli, oh bayar. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Gak usah Pak, gak usah Pak. Sampai mana tadi? Sampai mana? Jangan terkesima dengan mendekatnya Bapak ini. Ilmunya harus nempel. Aduh. Di Victoria. Di Victoria, matahari lihat di depan kita pasti ada bayangan sampai. Kalau bayangan itu terus saja, dia akan bergerak sesuai dengan gerakan kita. Semakin kita cepat bergerak, maka bayangan itu pun akan semakin cepat meninggalkan kita. Nah, itulah kira-kira dunia. Umpamanya seperti itu. Nggih, Bu? Sampeyan ngejar terus dunia, kerja terus siang, pagi, sore, pagi, jangan banting tulang. Nanti yang setir. Wah, kalau banting tulang kerjanya nanti sampean pada rontok. Malah tidak bisa kerja. Kerja itu harus bagaimana? 1, baik. Sehat. Baik. 2, ikhlas. 3, sungguh. Cuci piring yang sungguh-sungguh dengan yang tidak ikhlas itu beda. Kalau sungguh-sungguh, Bapak itu paling sangat dipakai sama Pak Muhammad itu kerjanya. Kenapa? Karena bersih kalau cuci piring. Sedikit-sedikit 100. Dunia bagaikan bayang-bayang. Semakin dikejar maka akan semakin Jauh. biasa saja. Yang penting 1, hidup. Kemudian 2, tidak miskin. Yang ketiga, tidak kaya. Cukup. Tapi cukup. Itu Bu, hidup itu sederhana supaya bahagia ini. Jangan minta ya Allah, aku ini sudah bosan miskin. Innalillahi. Jangan begitu. Tapi ya Allah cukupkanlah. Allahumma kfini. Bini. Doanya itu Bu. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Cukupkan dengan yang halal. Ya Allah, beri rezeki yang cukup. Jangan minta yang sedikit, tapi juga jangan minta yang banyak supaya jadi orang kaya. Orang kaya belum tentu bahagia, tapi orang cukup, bahasa ilmu tasawufnya itu qanaah. Apa Bu? Qanaah. Qanaah itu artinya puas dengan yang ada, puas dengan yang dimiliki. Nggih Bu? Punya mobil 1 alhamdulillah. Punya sepeda 1 alhamdulillah. Punya sawah 1 alhamdulillah. Hektar. Alhamdulillah. Ya. Suami? 1. Gitu ya. Nah, jadi mohon maaf tadi kata Mbah Maimun, dan memang puncak kesuksesannya kalau kita sudah di 4 kata itu sudahlah, jangan banyak berpikir tentang dunia, banyak berpikir tentang akhirat. Ustaz, bagaimana dengan Ustaz? Sama? Bapak sudah tidak memikirkan karir, tidak. Karirnya nanti saja di akhirat. Nah, sudah tidak memikirkan lagi segala macam dunia. Pikirkan anak cucu supaya soleh, istri supaya supaya sampai juga suaminya tambah soleh. Ibu, amin. Ya, duduk lagi karena ini ada tempat duduk sekarang. Jadi kalau dulu kan nggak ada tempat duduk, terus sekarang ini ada tempat duduk. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, siapapun Allahumma fitni. yang entah itu sudah 40 ke atas ataupun masih 40 ke bawah, Bihalalika an haramika. tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah satu yang nanti akan memperoleh perlindungan di hari kiamat adalah pemuda yang gemar meramaikan masjid. Meskipun mohon maaf sampean sudah tidak termasuk lagi kategori pemuda, tetapi justru di usia senja, Ustaz, kami ini belum usianya, belum senja, masih siang hari. Oke lah. Kalau memang tidak mau disebut dikala usia senja,
Maka alhamdulillah sampean masih apa ini namanya apa ting itu apa? Bukan yang ting apa? Perjaka ting apa perawan ting enggak ya. Yang penting masih sehat, sudah lupakan jumlah usia, angka usia berapapun, tapi yang terpenting sampean masih punya kesempatan untuk meramaikan masjid. Gitu kan. Di dalam Al-Qur'anul Karim di antara ciri orang yang beriman adalah orang yang suka meramaikan masjid. Meramaikan artinya dengan berbagai kegiatan supaya masjid hidup. Ada masjid yang 24 jam. Pernah dengar itu? Pernah dengar tidak? Masjid 24 jam buka 24 hours itu di kawasan Bogor. Siap melayani siapapun para musafir yang lewat ke situ, disediakan tempat istirahat dan segala macam. Itu di antara ciri masjid yang makmur. Makmur artinya ramai dengan kegiatan yang tentunya kegiatan itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalian ibu-ibu semuanya, mbak-mbak semuanya, atau mungkin juga mbah-mbah, Mbah-mbah termasuk kategori yang meramaikan masjid. Amin ya rabbal Mendengarkan alamin. tausiah, baca Quran, zikir, sholawat, semuanya itu jangan khawatir ibu. Nanti akan menjadi pahala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat, dikala orang-orang lari tunggang langgang ke sana kemari mencari pertolongan. Yang bisa menolong adalah tadi seseorang, kalau dalam hadis itu adalah pemuda. Tapi Bapak yakin meskipun mungkin ketika sampean muda belum aktif meramaikan masjid, tetapi dikala usia senja ataupun ya sudahlah saat sekarang ini masih bisa punya kesempatan, mudah-mudahan termasuk yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Kita lanjutkan dengan sholawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu silaturahmi kembali di Masjid Wan untuk ikut bersama-sama memakmurkan masjid yang tidak banyak dimakmurkan oleh penduduk asli. Sampean ini penduduk Pendatang sementara, betul? betul. Jadi permanen residen apa sementara? Sementara Mau jadi permanen residen apa enggak? enggak. Mau jadi permanen residen di mana? Indonesia Di surga. aduh Presiden itu salah. Siapa yang mau jadi permanen presiden di Indonesia? penduduk Pak Presidennya di surga.
Amin ya rabbal alamin. Sampai tuh. Permanent residennya di mana? Suka. Suka ya. Ini juga di Suka ya. Aku buatannya salah. Ini mengetes sejauh mana apa namanya AQ. memorinya sudah mulai error atau enggak fokus masih fokus atau Enggak. oke. Sampai mana? Sampai mana? Sekarang sudah berapa tahun di Hong Kong? Apa sampai lupa? 5 tahun 7 bulan, oke, pengen 5. Mau nambah apa? Nambah. Nanti aja Yang aku. sudah di atas 10. Nah. Oke. Anda coba. Sudah mau finish? Apanya finish? Hah? Enggak, finish apanya? Kontrak. Kontraknya sudah, alhamdulillah finish kontrak majikan di sini. Mudah-mudahan belum finish kontrak dengan malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ini kontrak semua itu. Ada Yes. di Qurannya, ada perjanjiannya kontraknya itu di dunia itu. Cuma Yes. yang tahu kontraknya yang sayangnya siapa? Allah, Malaikat. Kita nggak pernah tahu kontrak semua loh. Ingat ya. Kontrak hidup di Dunia. Makanya jangan main-main. Kontrak itu artinya apa? Ikatan. Janjian. Kita udah pernah nikah tuh. Nah, ada namanya apa? Akad. Nah, akad nikah itu Bu, akdun. Aku tuh. Akdun nikah, perjanjian sehidup Hidup sesurga, Pak. dalam Qur'annya mitsaqan ghalidha. Dan Qur'annya itu artinya perjanjian yang besar, perjanjian yang suci. Yang sudah nikah angkat tangan. Suci enggak janjinya? Ya, suci itu artinya apa? Ya, seia sekata, sehati, senang susah, Bersama. sama-sama, bahagia, Sama-sama. kebersamaan. Sama. Yang sudah 10 atau 5 atau di atas 10. Pertanyaan selanjutnya, siapapun yang ada di sini, di masjid ini, yang pernah tertipu angkat tangan. Tertipu apa Pak? Tertipu uang. Macam-macam. Tertipu. Terserah pokoknya yang pernah tertipu angkat tangan. Pak, tertipu cowok dia. Pertanyaannya itu umum. Barang siapa yang pernah tertipu Tipu. oleh segala bentuk apapun, entah itu manusia ataupun jin, silakan angkat tangan. Yang bisa nipu itu kan hanya itu, manusia atau jin. Nih. Tiba dihitung Pak. Nggak pernah tertipu. Aman Benar. dia, Pak. Jangan malu-malu loh. Jangan malu-malu. Angkat tangan yang pernah tertipu. Angkat tangan. Oke, kalau malu Bapak ini angkat tangan pernah tertipu. Nah, Iya. semakin banyak gitu loh. Ini Bapak juga pernah tertipu. Iya. Hah? Pernah tertipu. Baik, kalau memang agak sungkan ataupun malu, pernah merasa tertipu atau ditipu. Sampai tadi pernah tertipu oleh apa? Laki-laki, tapi memang ini bukan laki-laki. Iya, garangan itu apa garangan itu? Pikirannya asam garang. Garang asam, oh iya itu ya. Garangan yang kayak Garang gitu, asam. Alhamdulillah ya Allah. Memang sampean rumahnya di mana? Kok ada Tikus. Nah, ya. Gak apa-apa. Barang siapa yang pernah tertipu, itu cirinya sampean termasuk orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kok aneh Ustaz? Orang tertipu kok baik?
Jangan dikira Bapak tidak pernah tertipu. Woi, dosen, pegawai negeri, profesor, tertipu loh. Jadi sampean kalau pernah tertipu jangan heran. Model-model sampean ini yang memang tertipu. Jadi tenang, gitu loh Bu. Poinnya adalah apa? Tenang. Nggih, Bu. Kenapa harus tenang? Karena ciri orang baik diantaranya adalah tertipu. Pernah tertipu. Pernah. Kenapa tertipu ya Ustaz? Kita prasangka baik. Kita prasangkanya Ceritanya baik. ini perjalanannya tertipunya Bapak itu terjadi tahun 2010. Innalillahi. Tahun 2010. Tahun 2010. Kok sama, Pak? Sama. Oh, sampai Iya. tidak pernah tertipu Iya, tahun itu. Ya, kebetulan saja ya. Karena tidak pernah ada perencanaan tertipu Tipu bersama. Sama, iya betul. Tertipu berjamaah. Saya di Indonesia korupsi berjamaah. Ya. Ya, sampai jangan ikut korupsi jamaah, tapi ikutlah sholat jamaah, pengajian jamaah, makan berjamaah. Karena apa? Al jamaatu barakah. Ya, kerjasama bersama-sama itu baik berkah. Yang tidak baik adalah korupsi berjamaah. Nauzubillah ya, sampean. Nauzubillah. Tenang, sampean ini nggak mungkin korupsi. Mustahil sampai dikorupsi. Kenapa? Nggak ada yang mau dikorupsi. Nah, tahun berapa tadi Bu? 2010. Bapak itu dapat tugas dinas untuk belajar selama 40 hari di Australia Innalillahi. bersama 40 teman lainnya yang terpilih. Itu melalui seleksi. Oh, alhamdulillah bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena termasuk salah satu benua yang dicita-citakan untuk dikunjungi ketika masih mondok itu adalah benua Australia. Tercapai tanpa harus mengeluarkan biaya, bahkan diberi upah, diberi uang. Nah, alhamdulillah. Singkatnya cerita, dalam suatu perjalanan ke Bandung, itu Bapak diantar oleh adik ipar, karena yang membawa kendaraannya adalah adik ipar, karena keluar kota. Biasanya kalau dulu masih muda itu sendiri, ya, karena sudah capek lah bawalah adik ipar. Sini. Di perjalanan di Gawas sendiri yang menelponnya adalah seorang pejabat kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, menyampaikan, Pak Ustadz, sebelum ke Australia Bapak ditugaskan untuk mengikuti seminar di Bali. Segala biaya akomodasi ditanggung oleh negara, termasuk disediakan uang perjalanan dinas. Ya, Bapak ini ke sini dalam rangka perjalanannya dua, Bu. Satu perjalanan ibadah, yang kedua perjalanan dinas. Jadi harus mengikuti aturan dari negara. Biasanya itu sebelum Ramadan Bapak sudah datang. Tapi di zaman Pak siapa ini? Presidennya siapa, Bu? Prabowo. Pak Prabowo ini banyak diadakan apa istilahnya? Efisiensi. Ya, efisiensi. Para pejabat, para ASN tidak boleh banyak keluar negeri. Sudah pernah dengar nggak? Belum. Belum. Sekarang dengar. Baru dengar. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Akhirnya Bapak ya datangnya hanya dari tanggal 6 sampai sini, keduanya kemudian nanti harus pulang lagi tanggal 1. Jadi tidak boleh lama-lama, mungkin lebih dari 40 hari seperti dulu. Padahal Bapak kesini kan juga diongkosi oleh sampean loh. Iya kan? Ini ya kan yang ongkosi sampean loh kesini. Nah, bukan dari negara. Nah, tapi termasuk kategori yang harus tidak banyak lalang keliling. Nah, okay. Akhirnya didanai oleh negara, ya sudah, alhamdulillah senangnya 4 main itu. Mau ke Australia ditambah lagi disuruh ke Bali, uangnya dikasih. Tapi Pak Ustadz ini katanya ketentuannya, uang akomodasi dan uang saku atau uang perjalanan dinasnya itu harus ditransfer, dan supaya tepat waktu, tepat sasaran, paham sampai Bu? Tepat saran tidak salah orang, kira-kira gitu ya.
Seperti yang kita itu ada BLT, pernah dengan BLT Bu? BLT itu bantuan langsung Tunai. Itu kan banyak yang tidak tepat Sasaran. Yang berhaknya si A, yang dapatnya si B. Iya, Bapak. Nah, gitu ya. Jadi dengan alasan supaya tepat sasaran, benar-benar sampai jam sekian masuk ke rekening Bapak, maka kapan Pak mau ditransfernya? Oh ya sudah. Sampai kalau ada yang telepon seperti itu mau ditransfer uang, mintanya besok atau tahun depan atau sekarang juga. Nah, oke, namanya gini, Mbak. Nah, siapa ini? Mbak, namanya siapa? Hah? Ana. Oke, Mbak Ana. Bapak akan transfer 100 juta. Kapan sampean siap ditransfer? Besok, tahun depan atau sekarang? Sekarang. Jangan pura-pura. Sekarang. Jawabannya apa? Sekarang. Model sampean pasti jawaban sekarang. Sekarang. Saja ketika ditawari uang kapan mau ditransfernya, jawabannya apa? Sekarang. Nggih, Bu? Nggih. Sama. Ustadz juga? Mau Ustadz. Oke, Pak. Baik. Siap. Sekarang. Cuma saya sedang dalam perjalanan, kata saya kepada yang telepon. Kalau begitu ya bolehlah Bapak mungkin sampai ke ATM dulu. Singgahlah, nyampelah ke ATM. Masuk ke ATM. Begitu masuk ke ATM, kemudian dikomando untuk mengikuti instruksi pijat ini, pijat itu, pijat sana, pijat sini, bertransaksi di ATM. Ya Allah. Nggih, Bu. Sampai di sini nyambung, Bu? Nyambung. Begitu klik OK, saking bahagianya karena menerima uang. Begitu klik OK, biasanya kan muncul saldo sekian sekian sekian, ya toh? Tapi yang terjadi, Bu, ya Allah Robbi, Uang hilang. begitu klik OK, yes, menerima transfer, yang terjadi sebaliknya. Saldo di rekening Bapak menjadi 0. Kagetnya luar biasa untuk tidak pingsan. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mungkin sepersekian detik Bapak agak memperhatikan betul tidak rekeningnya menjadi 0, kosong. Ada orang yang mengamati, orang perbankannya mengamati, Pak. Dari mulai Bapak masuk, kemudian masuk ke ATM, pijat sana sini, terdengar komunikasi, diawasi. Bapak langsung konsultasi, Pak, Bu, begini. Dari perjalanan, kembali ceritakan sampai tuntas. Oh iya Pak, maaf itu. Terus bagaimana Pak? Ya itu saldonya 0. Ya sih tidak heran karena mengerti. Ya Pak, itu seperti itu tuh artinya Bapak memang dikendalikan oleh orang yang menghack, membajak. Oh. Jadi rekeningnya dibajak. Dan kemudian uangnya menjadi kosong. Pindah transfer, alih-alih Bapak mendapatkan uang, tetapi justru memberi uang secara gratis. Terus gimana Pak? Wah ini yang hackernya itu, pembajaknya itu sudah canggih, sudah pintar sekali, sehingga 0. Biasanya secara ilmiah kalau sampai menarik uang di ATM tidak akan pernah bisa sampai 0. Iya. Pasti ada sisa. Tapi yang itu saking luar biasa. Gitu. Okay. Nah, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu ya Bu ya. Perjalanan tertipunya Ustaz. Jadi sampai tenang kalau sudah pernah tertipu, alhamdulillah termasuk kategori orang baik. Pirtini ini bagaimana mungkin orang tertipu disebut orang baik? Orang tertipu disebut orang baik karena dia tidak punya rasa suudzon. Betul. Menyangka orang lain baik seperti dia. Betul. Ya tak? Nah, apa sudah saja. Tak pernah suudzon. Oh ini siapa curiga. Gitu ya Bu ya. Jadi yang pernah tertipu alhamdulillah.
lillah. Tapi musibah kalau sampean tertipu kedua kali dan seterusnya. Yes. Oleh karena itu jangan pernah tertipu lagi untuk kedua Kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la yaldahul muslimu marrotaini. Jangan sampai seorang beriman, orang muslim, orang Islam tertipu, terprosok ke jurang yang sama untuk kedua Kalinya. Cukuplah satu kali, jadikan pelajaran. Nggih, Bu. Belajar dari pelajaran. Orang bisa belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan apapun bentuknya. Dari sejak itu Bapak, kalau ada yang WK yang tidak jelas, tidak termemo, tidak tersimpan di dalam ini, jangan dibuka. Sekarang ini macam-macam bentuk penipuan. Nggih, Bu? Nggih. Ada yang di sini mungkin pernah baca masuk grup gitu, grup WA, masukkan segini nanti dapat hadiah. Dapat hadiah dari Raffi Ahmad, dapat hadiah dari Pak Imong. Sampai pernah ketipu apa? Ya juga itu yang tapi enggak. Pak Embong. Pak Imong katanya akan dapat uang. Itu jangan. 50 juta. Sederhana rumusnya Ibu. Sampean jangan pernah punya pikiran akan mendapat hadiah, mendapat uang atau apapun bentuknya jika sampean tidak pernah berbuat apapun. Ya, jika tidak pernah berbuat apapun, jangan berharap seperti orang ingin melihat matahari di malam hari, ingin melihat bulan terang benderang di siang hari, bagaikan orang ketiban duren. Jangan seperti itu ya. Logis saja hidup ini, masuk akal. Bekerja akan ada pendapatan. Tidak bekerja, jangan berharap tiba-tiba ada orang yang memberi. Zaman susah sekarang. Jangankan memikirkan orang lain, untuk dirinya saja susah. Nggih, Bu, jelas ya? Ya, insyaallah. Jangan sampai apa tadi? Jangan sampai tertipu. Namun demikian, kalaulah ibu-ibu sedang dalam kesulitan, entah itu ditipu atau tertipu oleh orang lain, tenang, yakin. Yang pernah tertipu oleh laki-laki siapa? Mau kayak iki lho, malah. Ini Pak. Ini Pak. Yang pernah tertipu uang sejumlah besar, ada nggak? Yang jumlahnya besar. Oke. Pernah tertipu besar ya? Baik. Siapapun Anda yang pernah tertipu, baik nominal uangnya, Material. jumlah uangnya besar ataupun sedikit, kata kuncinya adalah tenang. Di dalam sejarah, kitab sejarah, buku-buku sejarah Islam, Nabi Musa alaihi salam. Alaihissalam. Nabi Musa alaihi salam. Minggu yang lalu membahas juga tentang Nabi Musa yang dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, pada langit keberapa Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa? Nabi Musa lah, Nabi Musa. Langit ke-6. Ke-6, Pak. Yang ini langit ke-6. 7 apa 6? 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, Yahya, Zulkarya, 3 Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris, 5 Nabi Harun, 6 6 Nabi Musa. Iya, ingat ya. Yang ketujuhnya Nabi siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Allah, Ustaz, tak usah banyak ditanya-tanya yang seperti itu. Lebih baik segera ditanya saja malaikat. Jangan, Pak. Lumayan lah, ingat-ingat ya. Tenang aja, Bu, sampai lupa semua juga nggak apa-apa. Insya Allah nggak berdosa. Yang berdosa tidak baik adalah tidak mau tolabul Ilmi. Kalau lupa itu, Bu, tidak dihukum, tidak kena adab, tidak ada. Rufi al-qalamu. Ada 3 golongan yang diampuni dosanya. Yang pertama adalah an-nisyan,
orang yang lupa. Lupa. Jadi tenang sampean, ketika sholat ini sudah 4 apa 3? Sudah 3 atau 4? Lupa. Ya, sudah baca Fatihah atau belum? Tapi kalau sampai lupa sudah baca Fatihah atau belum, keterlaluan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa Subhanallah bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca Fatihah sampai lupa Ibu. Minta kepada Allah, ya Allah, hanya ketika itulah aku ingat kepadamu, maka jangan sampai lupa. Itu ingatnya hanya ketika sholat saja. Itu udah sholat lupa juga. Sopo yang diingat-ingat. Sampai lagi sholat sopo yang diingat. Nah ini kok hilang? Gak apa-apa juga kalau banyak lupa juga tidak apa-apa. Kalau lupa, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang enak itu Bu, sholat itu berjamaah. Paling Berjamaah. Ya, kenapa berjamaah? Terus biarkan serahkan semuanya kepada imam. Oke. Nabi siapa tadi sudah ingat ya? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya yang bengis-bengis karena perbedaan ideologi. Fir'aun mengaku Tuhan, sementara Musa alaihissalam mengajarkan kepada Fir'aun agar bertaubat karena Tuhan Allah adalah Allah Rabbi wa Rabbuka, kata Musa alaihissalam. Saking jengkelnya dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun memutuskan untuk membunuh Musa dan seluruh para pengikutnya. Tidak diketahui di mana rumahnya, akhirnya dikejar-kejar, dan ketika dikejar-kejar sampai Musa dan para pengikutnya menghadapi lautan yang luas. Di hadapan Musa dan pengikutnya ada lautan yang luas, sementara di belakang Fir'aun beserta bala tentaranya sudah siap untuk membunuhnya. Kata Musa kepada para pengikutnya, "Ainal mafar?" Di mana tempat perlindungan kita? Mau kemana kita ini? Di depan kita ada lautan yang membentang luas, sementara di belakang ada Fir'aun yang buas. Fir'aun itu luar biasa loh. Sampai udah pernah ketemu belum? Saking ganasnya, saking bengisnya Fir'aun itu Bu, diabadikan di dalam Quran. Ini pasti masuk keraknya neraka. Kenapa? Karena selain bengis kepada manusia, jahat kejam terhadap manusia, juga mengaku sebagai Tuhan. Makanya Bu, sebagai simbol kebengisan kejahatan Fir'aun itu, sampai saat ini di dunia ini tidak ada orang tua yang memberi anaknya namanya Fir'aun. Ada enggak? Enggak. Saking takutnya jangan sampai punya akhlak seperti Fir'aun. Cuma suka ada. Sekarang ini zaman Fir'aun, ada yang dikaitkan dengan pemimpin ini gayanya seperti itu, seperti Fir'aun. Sudahlah, sampai enggak usah terlalu bicara tentang politik. Tentang apa? Politik. Kembali ke Musa, dikejar-kejar. Ainal mafar, kemana kita harus berlindung? Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa lautan yang membentang luas akan menjadi daratan. Nah tadi Nabi Musa tidak pernah tahu ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan terpepet, terjepit, tidak ada tempat pelarian, lautan yang luas itu akan menjadi daratan. Kisah singkat berikutnya terjadilah, terbelahlah lautan itu, dan kemudian Nabi Musa beserta para pengikutnya selamat menyeberangi lautan yang sekarang ini dikenal dengan Al-Bahrul Ahmar. Apa itu Bu?
Bahrul Ahmar. Al-Bahrul Ahmar. Artinya Laut Merah. Merah. Kenapa dijuluki disebut dengan Laut Merah? Karena darah-darah yang mengalir. Darah-darah siapa? Darah-darah Fir'aun beserta para pengikutnya ditelan, digigitin Ikan. Oh. Itu sejarahnya. Ya, sudah pernah ke Laut Merah? Belum. Tapi sekarang lautnya airnya tidak merah. Tetap saja hanya biasa rasanya asin. Begitu ya, ya. Jangan sampai nanti katanya lautnya merah. Gitu. Mana merahnya? Nah, yang kedua itu Nabi siapa yang di langit ketujuh? Nabi Ibrahim. Ingat ya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga karena berdakwah tentang Allah, berdakwah tentang tauhid, Raja Namrud memutuskan untuk membakarnya hidup-hidup. Suatu hari dikumpulkan seluruh pengawal Raja Namrud, sudah siap diikat. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam bara api yang panas. Bara api yang panas. Tahu seberapa derajat panas api, Bu? Tidak tahu. Sampai kalau kompor itu berapa derajat? Tidak tahu juga. Terus pokoknya malaikat siapa namanya Raja Namrud itu sudah memanaskan api yang luar biasa dahsyatnya supaya Ibrahim segera meleleh, hancur, terbakar, gosong. Tapi apa yang terjadi, Ibu? Seperti halnya Nabi Musa yang tidak pernah tahu bahwa lautan akan menjadi daratan, Nabi Ibrahim pun tidak pernah tahu bahwa api yang panas akan membakar. Api yang panas ternyata berubah menjadi Dingin. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah tahu bahwa api panas itu akan terasa Dingin. Nah, begitu pula lah ibu-ibu, saudari-saudariku sekalian, mungkin kehidupanmu saat ini susah, sulit, berat. Betul sekali. Betul sekali, Pak, katanya, Pak. Betul sekali. Yang terus terang bersuara hanya sampean, boleh jadi Semuanya. Iya, Pak, mewakili, Pak, perasaan. Kenapa kehidupan sampean boleh jadi di sini susah dan sulit? Kalau sampean tidak susah dan sulit hidupnya, tidak mungkin Ke sini. Betul. Betul. Tapi juga jangan beranggapan sebagai pelarian diri, jangan. Niati kerja di sini untuk apa? Ibadah. Ibu, seorang ibu yang bekerja menafkahi orang tuanya, menafkahi keluarganya, itu termasuk fisabilillah. Yakin? Ada hadis. Siapapun di situ hadis. Mau laki-laki maupun bekerja, apapun wanita, bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, itu termasuk kategori fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang bergerak bekerja di jalan Allah dan punya peluang masuk surga. Amin. Jadi walaupun mungkin pada hakikatnya merasa letih, lesu, lemah, lunglai, loyo, lemes, Letoy. Letoy. padahal mungkin sudah bosan kalian. Tapi syukuri, sampean tidak pernah tahu dan tidak perlu tahu, tidak pernah tahu dan tidak perlu tahu bagaimana caranya Allah akan mengangkat derajat. Seperti tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, tidak perlu tahu. Kalaulah Allah sudah menentukan suatu hari sampean diangkat derajatnya, maka akan dimuliakan entah dengan cara apapun. Allah yang Amin ya rabbal alamin. Tugas sampean tidak perlu tahu bagaimana caranya, kapan terjadinya. Tugasnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Allah sebagai yang mencukupi segala kehidupan. Tadi Bapak sampaikan, kita tidak perlu menjadi orang yang kaya, kita tidak perlu meminta jadi orang yang miskin. Tapi mintalah jadi orang yang cukup.
Allah kalau mencukupi kita segalanya, insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Hasbunallah Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gitu ya Bu. Di antara doanya, kalau kita sedang gelisah, gundah, apapun bentuk kesulitannya, mintalah kepada Allah supaya Allah yang mencukupkan. Kenapa? Karena Allah lah yang bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya Bu. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. doa yang bisa kita baca ketika kita dalam kesulitan. Hidup ini memang fluktuatif, naik turun, kadang bahagia, kadang sedih, kadang tersenyum, kadang menangis, kadang sukses, kadang gagal. Ya, Bu. Antara dua pilihan, tinggal kita mau bahagia atau kita mau susah. Tapi bahagia atau susah itu selalu ada. Selain kita harus tawakal, kita perkuat juga dengan doa. Ada tadi Mbah Maimun juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini kemungkinan kita pernah dihadapkan atau pernah menghadapi suatu perkara, suatu persoalan yang membingungkan. Kalau bahasa ilmiahnya disebut dilema. Apa Bu? Dilema. Maju kena, mundur kena. Pernah dengar dilema Bu? Diambil celaka, tidak diambil celaka. Ke Hong Kong atau tidak ke Hong Kong, pulang lagi atau kembali ke Hong Kong. Dilema. Galau, bingung, bimbang. Pernah begitu Bu? Rasulullah mengajarkan supaya kita melaksanakan, mendirikan sholat istikharah, gitu. Memohon pertolongan kepada Allah untuk mengambil keputusan mana yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu cara. Sudah pernah melaksanakan sholat istikharah? Sudah. Kapan? Ketika mau memilih suami. Saking banyaknya bahayanya, saking banyaknya pilihan, katanya sampai bingung memilih. Ustaz, kalau mau memilih baju apakah perlu istikharah? Kalau memilih baju perlu istikharah apa boten? Jadi istikharah itu dilakukan untuk memilih hal-hal yang terkait dengan kehidupan akhirat. Kalau mau memilih baju saja sih, mau ke pasar Wancai apa mau ke pasar Sintacoy kayak gitu, itu tak perlu istikharah dulu ya. Mau nyebrang apa tidak nyebrang istikharah dulu enggak, gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang perlu kita lakukan istikharah. Di antaranya apa? Tadi mungkin memiliki pilihan mau membeli barang-barang yang mungkin akan berlaku lama, umpamanya membeli sawah, boleh istikharah ya. Selain kita dianjurkan untuk istikharah, Mbah Maimun tadi mengajarkan kita untuk membaca satu surat ketika kita menghadapi dilema. Menghadapi apa? Dilema buat si malak dimakan, bapaknya meninggal, tidak dimakan, ibunya yang meninggal, kira-kira begitu. Buah si malakama. Buah si tadi Bapak bilang apa? Sila makama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
afiah wa ba'da maqama mahmudan dari wa'ada Amin. Terima kasih. Sedikit menambahkan Doa. orang mengumandangkan azan atau muadzin itu sangat mulia karena mengumandangkan panggilan Allah. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang muadzin memiliki keistimewaan, bagaimana dengan kami yang tidak mengumandangkan azan? Maka jawab Rasulullah, ucapkan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Muadzin. maka pahalanya sama. Sama. Gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai ketika azan ngobrol tersendiri. Sendiri, yes. Kemudian sempurnakan dengan apa? Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah dan seterusnya. Karena itu termasuk saat Mustajab. di buku ini, tapi hari ini ternyata singkat sekali, mungkin ya belum membahas kitab lanjutannya, sudah keburu waktunya habis. Di kitab ini pun dijelaskan salah satu pintu langitnya terbuka adalah saat dikumandangkan azan. Makanya berdoa, ya. Maksudnya dibukanya pintu langit apa? Dikabulkannya doa, Bu. Jadi jangan sampai pada saat azan kita malah asik ngobrol masing-masing. Kedua, tadi surat yang dianjurkan ketika menghadapi kesulitan dilematis menurut Mbah Maimun tadi, yaitu Imam Zubair, adalah surat yang hanya satu di dalam Quran yang memiliki huruf dal 5. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Dalnya itu hanya 5 dan hanya satu surat. Dalnya itu ditafsirkan oleh beliau dilema. Dilema itu kesulitan memilih, menentukan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan huruf dalnya 5, tetapi ayatnya berapa, Bu? 4. Itu manfaatnya luar biasa. Sering-sering, banyak-banyak membaca surat Al-Ikhlas. Awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali manfaatnya, lebih banyak juga dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Ini sehubungan waktunya ternyata sudah sampai kepada waktu untuk sholat besar. Oleh karena itu, Bapak mohon maaf. Aku qauli hadza. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu kembali. Insyaallah Bapak. Bunga solasi ditanam di pinggir jalan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.